Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Python Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kembali berita tentang P-Network. Ini berita tanggal 5 April. Jadi video ini saya buat pada tanggal 5. Ini sebuah media yang diposting oleh radartasik.id, teman-teman. Sebuah media online dari Indonesia yang membahas tentang P-Network. Jadi nilai dari P-Network hari ini mengalami terjun bebas. Dalam sepekan mengalami penurunan drastis sebesar 45,6%. Judul beritanya sangat luar biasa, teman-teman. Jadi harga dari P-Network terjun bebas. Namun kalau teman-teman berbicara tentang dunia kripto, jadi seorang sahabat saya menyatakan bahwa fungsi market di dunia kripto itu hanyalah tugas dari market atau exchange. Katakanlah kita lihat di sini, teman-teman. Ini kita lihat market yang melisting CoinP, ada OKX, Bitget, Maxi, Get.io, Lbank, dan lain-lain. Jadi tugas market atau exchange itu tugasnya adalah memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar, teman-teman. Jadi tugas market hanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak sabar, tidak kuat menahan koin P atau terburu-buru membeli P, maka yang akan mendapatkan keuntungan profit adalah orang-orang yang sabar menunggu momen, teman-teman. Nanti kita akan melihat apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin P. Namun kembali lagi ke berita dari Radar Tasik, teman-teman. Jadi dunia kripto kembali dikejutkan dengan penurunan signifikan dari salah satu proyek mata uang digital yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini, yaitu P-Network. Jadi nilai P-Network itu tercatat berada di angka Rp7.461, teman-teman, mencatatkan penurunan yang cukup tajam, yaitu 6,8% dibandingkan 1 jam lalu pada saat tulisan ini dibuat, serta 20,8% lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Namun yang paling menyolok adalah jika melihat data 7 hari terakhir, nilai P mengalami penurunan drastis sebesar 45,6%, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini, walaupun kondisi seperti itu, namun volume perdagangan 24 jam terakhir justru sangat tinggi, mencapai 7,5 triliun rupiah, yang menandakan bahwa aktivitas jual beli masih sangat aktif. Nah, sekarang kita akan lihat secara real time, teman-teman, kondisinya bagaimana. Jadi kalau kita lihat, P-Network hari ini menempati peringkat ke-29. Jadi dari 10.386 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap, ini kita lihat untuk koin P, ini kapitalisasi marketnya menempati peringkat ke-29. Kemudian harganya hari ini mengalami koreksi sebesar 18,57%, mengalami penurunan. Jadi koin P diperdagangkan di angka 0,4492 US dollar per satu koin P, teman-teman. Kemudian market cap-nya ini mengalami penurunan 18% di angka 3,06 miliar US dollar. Namun kalau kita lihat ada sebuah fenomena yang menarik, ternyata di sini terjadi aktivitas jual beli yang sangat signifikan,
ini aktivitas volume transaksi 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 19,53% teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli koin Pi di angka 572,68 juta US dollar teman-teman. Kemudian untuk total supply 100 miliar, maksimal supply 100 miliar, namun untuk sirkulasi supply yang beredar di market itu hanya sekitar 6,81 miliar koin Pi. Kemudian kita lihat teman-teman untuk community sentiment, artinya kita lihat di sini ada 3,8 juta voting atau 3,8 juta suara yang menyatakan pendapat tentang keyakinan terhadap koin Pi teman-teman. Jadi kalau kita melihat community sentiment dari 3,8 juta voting suara di CoinMarketCap, ini 88% meyakini bahwa koin Pi ini tetap memiliki prospek untuk bullish atau prospek untuk mengalami kenaikan harga di masa depan. Dan sisanya 12% itu meyakini bahwa koin Pi akan terus mengalami penurunan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, walaupun koin Pi hari ini anjlok 18%, tetapi secara sentimen komunitas ini masih banyak yang meyakini bahwa koin Pi ini akan mengalami kenaikan harga di masa depan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin Pi pada saat ini? Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa tugas market atau exchange itu adalah memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar teman-teman. Jadi itu harus digarisbawahi. Dan sebelum kita berbicara tentang apakah layak membeli, saya tegaskan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin Pi, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kita di sini hanya saling sharing, saling berbagi pendapat teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menggunakan indikator sederhana yaitu MA50 dan MA200. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pergerakan harga masih ada di bawah MA50 dan berada di bawah MA200 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk garis kuning ini adalah MA50, garis yang hijau ini MA200 teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat Mas untuk melakukan pembelian karena harga sudah amblas 0,4 US dollar. Menurut pendapat saya, kalau kita melihat indikator hari ini jangan melakukan pembelian koin Pi teman-teman. Jadi Anda harus bersabar menunggu momen yang tepat untuk melakukan pembelian. Karena kita tidak tahu, bisa jadi harganya akan turun sampai ke 0,1 teman-teman. Kemudian pertanyaannya, kapan saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian? Kalau menurut saya, kita tunggu momen golden cross teman-teman. Jadi pada saat kita lihat di time frame H4, teman-teman pasang MA50 dan MA200. Jadi pada saat garis kuning ini, garis merah ini, MA50 memotong garis MA200 garis hijau. Pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, pada saat itu berarti itu adalah tanda bahwa koreksi sudah berakhir dan itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian koin Pi. Jadi kalau hari ini jangan melakukan pembelian dulu karena trennya masih penurunan. Jadi kita tunggu golden cross MA50 memotong MA200 di time frame H4 pada saat itu terjadi. Nah itu kalau teman-teman mau menyerok silakan menyerok teman-teman. Tetapi hari ini lebih baik uangnya disimpan dulu. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.